Ini sangat luar biasa. Ini baru pertama kali yang saya lihat, yang saya dengar, bahwa seorang pemimpin yang mampu mendidik anaknya, bukan dia mengikuti kemauan anaknya, tetapi dia menerapkan bagaimana cara mendidik anak yang benar. Siapa dia? Ya, itu dia, pimpinan Jawa Barat, Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Ini benar-benar membuat saya terkagum-kagum ketika mendengarkan pidatonya, bahwa dia itu pagi-pagi membangunkan anaknya Nihiang, lalu dia menyuruh mandi, dan kalau tidak mau justru dialah yang membuat keputusan. Wah, ini sangat luar biasa. Oke, kita dengarkan dulu ya pidatonya seperti apa. Ini dia. Ya, pertarungan kuring mah teu jauh, kuring tanya ka nu ngasuniang, jeung Nihiang aing mah pertarungan. Unggal subuh, bimiti sakol. Ku aing dihudangkeun jam 5. Aku nggak mau sekolah. Aku mau tidur lagi, ayah. Ku aing kieu. Cek aing sok. Mandi kamu. Melotot, asupkeun kamar mandi, guyur, ceurik mun batur moal tega, guyur ku aing. Mun batur mah moal tega, hayo di baju. Aku mau sekolah, ayo teu bisa di baju. Aing geus datang ka lunak anu sapeda. Hai. Seuri deui amprop jeung si Idan. Si Idan halus. Halus milikna si Idan ngilu we jeung Nihiang. Kunaon Kang Deddy kitu? Anak pejabat sakolana ulah ngahiji jeung nu beunghar eueuh manfaatna. Anak pejabat sakola ngahiji jeung rakyat. Ini adalah sebuah contoh dan teladan yang diberikan oleh pemimpin kita, Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, buat seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa yang namanya mendidik anak itu dari sejak di rumah. Oke? Karena pendidikan itu tanggung jawab orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dan ini ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi bagaimana tanggung jawab seorang bapak terhadap anaknya. Benar. Apa yang dilakukan, kita tidak perlu selalu mengikuti keinginan anaknya. Ketika sudah waktunya bangun, ya bangun. Ketika sudah waktunya sekolah, ya sekolah gitu. Nah, sekarang ini memang banyak sekali yang anak-anak itu merasa males. Karena apa? Karena dibiarkan oleh orang tuanya. Bahkan orang tuanya seringkali mengikuti keinginan anaknya. Dan orang tua juga seringkali menutupi gitu ya kelemahan anaknya. Misalkan gini, ketika anaknya ya kayak tadi Sanghiyang Nihiang ini nggak mau bangun, biasanya ibunya bilang ya udahlah nanti atuh ya gitu. Nah kayak gitu, atau oh iya kalau gitu hari ini mandinya agak siang, atau bahkan tidak mau sekolah, ya sekarang nggak sekolah tapi besok harus, biasanya gitu. Atau ketika anak itu pingin sesuatu sampai nangis-nangis, wah orang tuanya akhirnya kan kalah sama anaknya. Ini Kang Deddy tidak, gitu ya. Ketika mendengarkan pidatonya, dia justru membuat keputusan bahwa Nihiang itu harus mandi dan harus pergi sekolah. Karena kalau sudah berangkat ke sekolah, sudah itu kan tenang lagi gitu. Ini luar biasa. Nah ini harus diterapkan oleh semua warga nih. Jadi jangan kalah sama anak. Selain daripada itu, ternyata Kang Deddy Mulyadi ini menyekolahkan Nihiang itu, anaknya itu bukan ke sekolah yang elit. Bukan ke sekolah yang, yang biasanya para pejabat itu menyekolahkan anaknya. Bagaimana caranya bisa masuk ke sekolah yang elit, diantar dan lain sebagainya. Dia justru menyekolahkannya bersama-sama dengan rakyat yang ada di sekitar. Tadi kan sudah bilang, itu menyekolahkan anaknya di situ. Wah, ini
Ini benar-benar contoh ini. Berarti tidak ada yang namanya keistimewaan bagi anak Kang Deddy Mulyadi. Dia bergabung dengan Idan, dengan siapa? Oke, welcome. Nah ini dia. Jadi kalau pemimpin seperti ini sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah pro rakyat. Lalu Kang Deddy Mulyadi ini tidak hanya di situ, gitu ya, tidak hanya menyekolahkan anaknya ke sana, udah diantar para pembantu-pembantunya, kan banyak, uang banyak, pembantu ada, ya sudah, Kang Deddy ada perlu sana, perlu sini, justru dia sangat disiplin sekali. Kalau saya lihat dari video-videonya, pagi-pagi itu adalah hak Kang Deddy, milik Kang Deddy dan keluarga, sehingga tidak bisa diganggu. Dia pagi-pagi yang biasanya jalan sendiri, jalan dengan yang sekarang pagi-pagi dia mengantar anaknya ke sekolah. Wah. Ini benar-benar ini yang pertama saya lihat, pertama saya terkagum-kagum kepada seorang pemimpin yang dia berani berangkat mengantar anaknya dengan naik sepeda. Ayo cari. Silakan cari ya, buat teman-teman yang melihat video ini, yuk cari ada nggak pemimpin di Indonesia ini yang melakukan seperti Kang Deddy Mulyadi. Kita jangan berpikir dulu pencitraan, wah ini segala macam, enggak. Tetapi ini keberpihakan seorang orang tua kepada anaknya. Kenapa? Karena saya yakin anaknya akan merasa senang ketika diantar orang tua seperti ini. Oke, kita lihat ya videonya ketika mengantarkan Nihiang ke sekolah. Nama pengat, Nay. Oh, lihat ini yang red. Jadi. Ông tolong, apa takut? Om tolong, sama Om aja. Udah kaput ya? Aku takut jatuh. Mau turun dulu? Enggak. Udah dorong terus. Om dorong Om. Hai Tal. Ya. Wah. Ayo Dan. Maju jalan. Ayo Dela. Terus. Wah, itu Dan udah pakai sepeda tanpa roda 3. Tanpa roda 2. Goseng terus, nih yang semangat. Baby Papi rumahnya di mana? Baby Papi. Ayo. Ayo. Ya. Nah, kejar, kejar. Lihat tetapnya. Ya. Jangan direm-rem terus. Jangan takut. Terus. Awas kiri. Terus. Dah, jangan takut terus. Oh, ntar lagi nyampe. Ya. Ntar lagi nyampe. Bos terus. Ada dada segala. Oh, ada dada segala di sepedanya. Ayo, dada sepedanya. Gitu. Oke. Oh, turun. Oke. Dah. Ya. Dah. Main ke teman-teman dong, Wan. Main ke teman-teman. Ya, sok dorong dulu sepedanya ke dalam. Dibantuin. Iya, nanti dibantuin dikit. Sama ya dibantuin dikit. Ayo. Ke dalam, dorong. Oke. Wah, ini benar-benar luar biasa. Kang Deddy Mulyadi berangkat naik sepeda bersama Nihiang, dan Nihiang pun tidak diantar pakai mobil, tidak diantar pakai motor. Dia naik sepeda. Oke, naik sepeda, bayangin aja. Naik sepeda
lalu sama-sama dengan teman-temannya, orang tuanya, Kang Deddy Mulyadi mengantarkan. Sungguh luar biasa. Ini sebuah kenikmatan bagi Nihyang. Karena apa? Karena dia adalah orang yang sangat dicintai oleh ayahnya, lalu dia diantarkan ke sekolah. Siapa sih anak yang tidak mau diantar oleh orang tuanya seperti ini? Pasti semua anak akan merindukan bagaimana diantar oleh orang tuanya. Apalagi ini seorang pejabat, yang mana para pejabat itu sulit sekali berhubungan dengan anaknya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat apa yang dilakukan Kang Deddy ini, mementingkan anaknya di jam-jam tertentu. Ini sungguh luar biasa, gitu ya. Ini sungguh. Yang keduanya, dia tidak memilih sekolah yang favorit. Dia tidak memilih sekolah yang bagus. Dia memilih sekolah yang dekat dengan rumahnya. Dia bercampur dengan masyarakat biasa. Bayangkan. Ini kenikmatan bagi anak yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kang Deddy tidak membuat benteng antara orang kaya dengan orang miskin. Kang Deddy tidak membuat benteng antara pejabat dengan rakyat. Kang Deddy justru mendidik anaknya supaya tetap bisa bercampur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sulit bagi kita. Kalau kita lihat, silakan teman-teman yang melihat video ini, silakan cari di Indonesia ini, cari ada enggak pejabat yang melakukan seperti ini? Ada enggak pejabat yang konsen terhadap anaknya seperti ini? Ini akan sulit cari. Ya, mungkin ada yang melakukan itu tetapi menyekolahkannya ke sekolah yang sungguh luar biasa. Sekolah yang mewah, sekolah yang berbiaya mahal, diantarnya pakai mobil, gitu kan. Tapi ini suatu, kalau saya mengambilnya gini, karena saya datangnya dari seorang pendidik, saya mengambil gini, ini suatu pendidikan yang sangat besar bagi orang tua, bagaimana caranya mendidik anaknya, bagaimana caranya bisa mengayomi anaknya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat besar dan bisa ditiru oleh semua keluarga atau bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video ini. Oke? Luar biasa sekali. Mudah-mudahan tayangan yang saya berikan ini bisa memberikan pendidikan, dan saya juga mohon maaf kepada KDM, Kang Deddy, Bapak Aing, mengambil video-video ini demi kebaikan masyarakat Indonesia, khususnya keluarga-keluarga yang mendidik anaknya. Oke, salam sukses dari Kang Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.